Gani Nugroho dengan NIM 245386116 SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai praktikum acara ke 10 yaitu GeoServer. GeoServer di sini digunakan untuk menyajikan data spasial poligon batas desa, garis jaringan jalan, dan titik toponimi Provinsi Flores Timur dengan memanggil layer WMS atau WFS ke open layers. GeoServer di sini akan membaca data dari basis data file dan mempublikasikannya sebagai layer yang digunakan oleh open layers. GeoServer berperan sebagai penghubung antara basis data spasial dengan tampilan peta yang akan diaplikasikan ke WebGIS. Nah, pembuatan data yang akan ditampilkan tadi itu ada data batas desa, jalan, jaringan jalan, dan toponimi yang tiap kecamatan yang ada di Flores Timur. Kemudian yang dilakukan untuk menghubungkan data spasial itu tuh dengan membuat suatu layer dari data shape file tadi, 3 data shape file poligon, garis, dan jalan, dengan mengupload dan menghubungkan shape file ke dalam GeoServer melalui pembuatan workspace. Jadi dibuat workspace, kemudian di datanya tadi diupload dalam store dengan add new store dan bisa memilih suatu vektor data berupa shape file. Jadi jadinya datanya itu diupload di sini dan hasil penambahan data itu akan menghasilkan suatu layers yang dapat ditampilkan sebagai peta menggunakan WMS dan WFS. Nah, selain itu juga terdapat style. Style di sini merupakan simbologi yang digunakan untuk membuat yang digunakan pada data-data vektor shape file-nya. Jadi, pembuatan simbologi untuk layar batas desa, jaringan jalan, dan toponimi Flores Timur itu dilakukan dengan penambahan data dengan format file SLD yang berisikan simbologi dari data spasial Flores Timur yang telah diatur menggunakan QGIS. Nah, jadi di QGIS sebelumnya data shape file tadi itu tuh sudah diatur simbologinya yang dimana style dari simbologi tersebut digunakan untuk menampilkan atau memberikan tampilan data pada data di dalam GeoServernya. Itu dengan pembuatan atau penyimpanan style simbologi yang sudah diatur dengan format SLD. Nah, penambahan simbologi ini ditujukan untuk menampilkan layar data spasial sehingga lebih informatif dan menarik sesuai dengan kebutuhan WebGIS. Simbologi yang dilakukan meliputi warna area dari kecamatannya. Jadi dibedakan sesuai dengan nama kecamatannya, terus ketebalan garis dari jalan, jenis jalannya, dan warnanya, serta ukuran simbol titik untuk penambahan yang dia merepresentasikan data secara visual. Nah, di sini itu terdapat suatu database spasial berupa MySQL yang dapat digunakan untuk mengorganisasi data vektor beserta atributnya agar lebih mudah dikelola dan diakses dengan WebGIS. Jadi kalau tadi itu tanpa database dengan save file itu tuh masih menambahkan data spasialnya atau servernya itu satu persatu dan datanya itu ditampilkan satu persatu. Misalkan ini ada data toponimi, jadi data toponimi yang telah diupload ini itu memiliki
Data meliputi data titik dan data atributnya. Jadi ketika diklik pada fiturnya, itu akan menampilkan data atribut yang dimiliki sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya sama dengan data yang dimiliki oleh data spasial itu. Sama juga dengan data jaringan jalan, jadi dia memiliki atribut yang ditampilkan di bagian bawahnya. Ini data yang dimiliki oleh batas jalan kecamatan. Nah, dengan adanya basis data itu, data spasial itu disimpan dalam struktur yang teratur sehingga setiap layer itu dapat dihubungkan dengan geoserver untuk dipublikasikan sebagai layanan peta. Pembuatan basis data spasial itu membuat proses pengelolaan, pemanggilan, dan penyajian data oleh GeoServer menjadi lebih efisien dan terstandar. Jadi kalau dengan shapefile, penguploadan shapefile ini tadi, itu datanya hanya dapat ditampilkan satu persatu seperti ini. Sedangkan kalau misalkan menggunakan suatu database berupa MySQL, itu tuh nanti datanya bisa ditampilkan dalam satu tampilan. Jadi pengelolaannya menjadi lebih mudah dan penyajiannya juga bisa dijadikan dalam satu tampilan. Nah, penambahan database ini itu tuh dilakukan dengan penambahan ekstensi MySQL dari GeoServer yang bisa diunduh di laman GeoServernya sendiri dan bisa diinstalasi atau ditambahkan ketika sudah melakukan instalasi pada GeoServer pada perangkat komputer. Nah, penggunaannya itu menggunakan aplikasi tambahan berupa XM. XM di sini digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi berbasis web secara lokal. Jadi biar dia bisa dijalankan itu menggunakan XM dengan mengaktifkan Apache dan MySQL untuk akses ke database-nya karena database yang digunakan di sini merupakan database MySQL. Nah, tampilan yang sudah data spasial yang tadi sudah diupload itu dan menjadi layer itu bisa dilihat pada layer preview di sini dan bisa dicari datanya yang sudah terupload berdasarkan title yang sudah ditentukan. Terus tinggal diklik open layers. Sini Kak tinggal diatur zoom in zoom out-nya. Sudah tertampilkan data spasialnya beserta atribut yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan saya mengenai acara ke-10 yaitu GeoServer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.